Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang pengenalan mesin kayu. Mesin kayu merupakan alat perkakas tangan maupun perkakas listrik untuk benda-benda yang keras seperti halnya kayu maupun plastik. Alat perkakas ini biasanya digunakan untuk memotong kayu, terutama untuk kabinet rumah tangga. Spesifikasi mesin serut model M2900, daya listrik 580 watt, 270 volt, lebar ketam, 82 mm kedalaman ketam, 1 mm kecepatan tanpa beban, 16.000 rpm volt, dan frekuensi 220 volt sampai 50 atau 60 Hz, input power 580 W, input ampere 21A, dial of wheel 82 mm. Satu, kabel sebagai media transmisi yang berperan untuk percepat penyampaian pesan. Dua, pegangan pendorong untuk menggerakkan dan mengatur arah mesin. Tiga, saklar utama untuk menyambung listrik dan terminal dengan perangkat elektronik dan sebaliknya. Keempat, pegangan muka atau pengantar tebal tatal untuk mengatur tebal ataupun tipisnya kayu. Kelima, baut penjepit pengantar paralel untuk mengikat atau fastener untuk menahan objek bersama. 6, pembatang pengantar paralel untuk menggerakkan deretan yang akan digunakan. 7, pengantar puli motor penggerak untuk menutup penghubung putaran dengan termo mesin. 8, pelat dasar ketam depan untuk pembatas antara depan pada mesin. 9, pelat dasar ketam belakang untuk pembatas antara belakang pada mesin. 10, poros pisau untuk sebagai poros pisau untuk menyerat kayu. Mesin. 1, diatur pisau pengaruhnya terlebih dahulu. 2, dimulai pasah dari pangkal kayu dan dilihat bagian-bagian yang perlu diratakan setelah pisau pasah untuk finishing agar hasil lebih halus. 3, di saat mesin sudah menyala sebaiknya Anda memastikan kembali kayunya sudah menempel di bagian panel pengantar atau di bagian samping saat mesin masih ada di meja belakang. Kemudian dorong kayu ke depan dengan kecepatan yang stabil dan tetap sesuai. Keempat, diatur pendorongnya agar tidak terlalu cepat untuk tidak akan menyebabkan ketermak di bagian permukaannya atau pada bagian permukaan yang bergelombang. Namun jika cara pendorongnya terlalu lambat, maka hal itu akan menyebabkan burn-mark. Yang kelima, dibuang sejenis noda yang bentuknya mirip dengan bekas benda terbakar karena kayunya tidak teriris oleh putaran pisau sama sekali. Namun jika pisaunya tumpul juga biasanya bisa menyebabkan burn-mark tersebut. Yang keenam, ditekan pintu dengan memberi sedikit tekanan ke arah panel pengantarnya. Apabila benda kerja sudah melewati bagian poros pisau, maka bisa menentukan patokan kayu supaya tetap merata di meja depan mesin. Cara pembuatan pintu. Pertama, pemotongan dan pengukuran kayu untuk daun pintu. Yang kedua, membersihkan permukaan kayu untuk pintu agar bersih. Ketiga, menjajarkan kayu untuk pintu yang akan dibuat. Keempat, pembuatan poros sambungan pada kayu bingkai pintu. Kelima, pemotongan lubang untuk poros daun pintu. Keenam, pemotongan luas poros pada kayu bingkai pintu. Ketujuh, penyetelan terhadap mesin sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, pembuatan pemasangan kayu penahan pada sambungan bingkai pintu.
Yang kesembilan, membuat bagian-bagian pintu untuk melengkapinya. Berikutnya pemasangan kayu penahan pada sambungan bingkai pintu. Yang ke-11, membuat penahan pada sambungan bingkai dengan paku dan lem. Yang ke-12, membersihkan dan mensejajarkan permukaan bagian depan dan belakang pintu yang sudah dirangkai. Berikutnya, pembuatan lubang untuk purus pintu dengan menggunakan bor. Yang terakhir, pengecekan serta merapikan kembali pintu untuk menjaga kualitasnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.